Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin update tentang filtrasi akuarium ikan mas koki saya yang 150 cm. Yang mana akuarium ini menggunakan filter kaca teman-teman, atau top filter kaca. Jadi di sini saya perbaharui, saya upgrade sedikit ya untuk segi pompa dan juga media filternya teman-teman. Jadi di sini yang sebelumnya akuarium ini menggunakan pompa 3200 liter per jam, saya tambah menjadi 2 pompa teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menambah 2 pompa di akuarium ini, namun ya karena kondisi menurut saya itu kurang bagus dan juga kurang efektif, jadi saya lepas. Dan sekian lama saya coba lagi, saya perbaiki, dan hari ini saya buat video tentang pembaharuan ataupun update filterisasi akuarium ikan mas koki 150 cm. Baik teman-teman, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang apa saja sih perubahan dari filterisasi akuarium ikan mas koki saya yang 150 cm, dukung terus channel Bung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silahkan dibuang. Baik teman-teman, update dari filterisasi akuarium ikan mas koki saya ini, yang pertama yaitu saya menambahkan 2 pompa, kemudian untuk filternya saya bikin 2 teman-teman. Tapi di sini sebenarnya masih banyak upgrade yang akan saya lakukan, namun terbatas dari segi biaya ya teman-teman ya, karena butuh biaya lebih kurang 500.000 bahkan lebih ya untuk perubahan yang akan saya lakukan. Nah, apa saja yang akan saya ubah nantinya, rencana saya akan bahas juga di video ini supaya teman-teman sekalian juga dapat gambaran ya apa saja sih yang harus diubah ataupun teman-teman terapkan di tank akuarium teman-teman. Nah, di sini kita langsung bahas saja. Yang pertama, pompa ini teman-teman, saya menggunakan pompa 3200 liter per jam. Saya tambah dengan pompa 1000 liter per jam. Jadi total pompa itu 4200 liter per jam. Tapi saya rasa kekuatan pompa juga 3200 ini enggak 3200 ya kekuatannya, tapi mungkin berkurang ya karena turnover atau daya dorong air dari pompa ke atas itu teman-teman pasti berkurang. Kemudian yang untuk yang 1000 liter per jam itu mungkin ya turun lah, mungkin 700 liter per jam dan lain sebagainya. Ini cuma percobaan, menurut saya ini cukup bagus. Nanti tinggal saya upgrade lagi, pompanya dibesarkan, kemudian top filter kacanya mungkin ditambah lebih besar. Baik teman-teman, saya akan tunjukkan apa saja sih yang berubah dari filterisasi akuarium ikan mas koki saya. Nah, ini teman-teman, perubahannya dari sini teman-teman. Di sini awalnya dia hanya menggunakan 1 pompa, sekarang sudah menggunakan 2 pompa nih teman-teman. Nah, itu ya, sudah menggunakan 2 pompa. Nah, ini yang 1000 liter per jam ya, saya gandeng ini pipanya supaya nggak berantakan ya di dalam akuarium, supaya ada space ruang. Saya dempetkan 2, ini pakai pipa L ya. Ini pipa L nya warna hitam, ini saya beli di toko bangunan teman-teman, warna hitam. Yang ini menggunakan pipa L yang warna bening ya, yang ada di toko akuarium, khusus untuk pipa akuarium ya. Nah, di sini saya gabungkan 2 pipa ini naik ke atas ini teman-teman. Nah, ini kebetulan teman-teman ada filter akuarium 50 cm saya, akuarium terdahulu ya, tidak digunakan lagi. Saya coba
ukur nih teman-teman ya, karena filter saya ini 120 cm cuma ya yang filter kaca ini. Jadi ada space di sini sekitar 30 cm. Jadi panjang toples ini cuma 25 cm teman-teman, 27-an lah ya, karena dia agak melengkung sedikit. Nah 27, lebarnya itu 15, jadi cukup muat. Jadi saya coba modifikasi ya, dimodifikasi filternya jadi 2 nih teman-teman. Nah ini khusus untuk yang 3200 liter per jam ya. Yang ini filter kacanya pakai apa namanya, filter talang khusus mekanisnya. Ini khusus pompa 3200 liter per jam, yang ini khusus untuk 1000 liter per jam. Nah untuk upgrade ini sebenarnya saya hanya percobaan. Saya lihat ini bagus, cukup maksimal di akuarium saya ya, cukup maksimal. Saya perhatikan juga air akuarium saya ini selama 2 minggu ini belum saya ganti nih teman-teman. Jadi airnya tetap bening. Saya rasa cukup bagus, ide yang cukup menarik menggunakan 2 filter. Mungkin teman-teman sekalian banyak yang bilang ini mubazir ya teman-teman ya, menggunakan 2 pompa di satu akuarium. Nah, di sini saya jelaskan karena saya di sini memanfaatkan apa yang ada di rumah saya teman-teman, karena filter ini juga tidak digunakan dan juga pompanya juga tidak digunakan. Jadi apa salahnya sementara saya gunakan di sini saja untuk membantu filter di akuarium ini teman-teman. Sebenarnya kalau saya keinginan saya ya teman-teman ya, saya mau ini pompanya saya pakai yang 5000 liter per jam. Untuk akuarium ini 5000 liter per jam dengan sistem top filter seperti ini teman-teman. Tapi top filternya mungkin agak sedikit besar ya, segini sekitar 45 sentian. Mungkin lebarnya nanti 20, tingginya 20 teman-teman. Nah nanti dibuat seperti ini lagi filternya ya, jarak antar chambernya agak besar, dan lubang outputnya itu saya bikin 2 dengan lubang 1 inci teman-teman. Jadi kalaupun hisapan pompanya besar ya, lubang outputnya 2 dengan pipa 1 inci itu cukup besar, jadi tidak akan luber teman-teman. Nah tapi perubahan tersebut teman-teman akan memakan biaya lagi. Nah untuk top filter kaca saja kemungkinan harganya sekitar 500.000 teman-teman. Kenapa saya bilang 500.000? Untuk top filter yang panjang 120 cm saja itu harganya kisaran 350.000 teman-teman, untuk saat ini ya di daerah saya di Jambi. Nah itu karena harga kaca di sini di tempat saya ini cukup mahal teman-teman. Jadi saya sudah tanya untuk top filter yang 120 cm saja 350.000 teman-teman. Bayangkan kalau 145 cm dengan lebarnya lebih lebar, yaitu 20 kali lebar 20 tinggi 20, tentu 500.000. Belum lagi pompanya teman-teman. Kalau pompa 5000 liter per jam itu harganya sekitar 250-an. Nah tentu upgrade filterisasi tersebut memakan biaya sekitar 700.000 teman-teman. Belum lagi pipa dan juga ini teman-teman, box apa namanya, top filter mekanis ini pasti akan diubah teman-teman, akan diubah menjadi panjangnya 60 cm kah atau 1 meter, karena kurang maksimal ya, cuma 30 cm seperti ini. Tapi kalau misalnya pompa 3200 liter per jam ini masih maksimal. Nah kalau misalnya pompanya diganti, tentu top talangnya khusus mekanisnya harus diganti juga. Nah perubahan itu teman-teman memakan biaya sekitar 1 jutaan lah ya, kita bulatkan. Belum lagi media filternya. Nah tadi saya bulatkan jadi 1 juta, termasuk media filternya pasti akan bertambah. Nah pertimbangan tersebut membuat saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk memaksimalkan filter di akuarium ikan mas koki saya ini. Karena secara hitung-hitungan teman-teman,
untuk akuarium 150 kali 60 tinggi 65 ini, bagusnya, untuk lebih bagusnya itu menggunakan sun filter di bawah sini teman-teman. Nah, di bawah akuariumnya ini dipasang sun filter. Ukuran paling minimal itu 1 meter lah teman-teman ya, 1 meter kali 40. Nah, paling maksimal itu 150 lah sepanjang akuarium ini, tapi lebarnya bisa 40, tinggi 40. Nah, apa boleh buat, karena terbatas biaya tadi teman-teman, kita perlu upgrade, perlu biaya. Jadi saya putuskan, saya pikir-pikir ada space yang sedikit lebar ini 30 cm ini, saya masukkan box filter. Kebetulan ada ya bekas filter akuarium saya yang 50 cm, saya pakai aja. Saya gunakan pompa 1000 liter per jam. Nanti rencananya teman-teman, saya akan besarkan ya pompa itu, bukan 1000 liter per jam lagi, nanti bisa 2000 atau 2500 liter per jam. Jadi dia digandeng dengan pompa 3000 liter per jam. Nanti untuk di sini, untuk menghandle box filter toplesnya ini, nanti akan saya besarkan sedikit teman-teman. Jadi di sini kan space-nya masih kurang nih teman-teman. Nah, masih ada nih ya sekitar 5 sentian. Nanti saya akan cari toples yang agak besar, tingginya mungkin sama lah dengan ini ya. Nah, jadi agak tinggi. Banyak tuh toples di toko-toko kue ya, banyak toples yang agak tinggi. Nanti saya ubah dengan pompa yang agak lebih besar teman-teman. Jadi memanfaatkan apa yang ada ya teman-teman ya. Jadi kalaupun saya upgrade dengan toples yang agak besar, mungkin ya sekitar 50.000 lah ya toples. Kemudian pompanya ya paling 50.000. Nah, sekitar 100.000. Media filternya mungkin ya paling 50.000 lah. Semuanya saya upgrade jadi 150.000 untuk perubahan ini. Nah, bayangkan kalau saya merubah lagi top filternya menjadi 150 cm dan juga pompanya dibesarkan, mungkin butuh biaya yang cukup besar seperti yang saya jelaskan tadi, sekitar 1 jutaan ya. Dari mulai top filternya itu 500.000, kemudian pompanya 200.000, kemudian top talangnya, belum lagi pipanya teman-teman, dan media filternya. Nah, jadi karena biaya yang cukup besar tadi, saya putuskan saya upgrade pelan-pelan aja, memaksimalkan apa yang ada saja. Nah, jadi untuk sekarang ya pakai pompa 1000 liter per jam aja udah cukup. Dan juga di sini untuk media filternya saya menggunakan batu apung, kemudian ada plastik ini ya, plastik untuk ganjel aja, kemudian ada biofoam dan kapas putih teman-teman. Nah, itu cukup lah ya kalau ketika saya membersihkan media filter mekanis di top talangnya itu kan pompanya mati nih, posisinya mati, kondisi air kan tidak tersirkulasi dengan baik. Jadi dengan pompa 1000 liter per jam ya cukup lah untuk membersihkan air sebentar ya, karena mungkin paling lama saya membersihkan ini 20 menit lah teman-teman ya, bersihkan media filternya, cuci box filternya di bagian dalam, kemudian langsung saya pasang kembali. Nah, kemudian ini juga masalah bagi saya ya teman-teman ya, ataupun teman-teman yang menggunakan top filter kaca yang di atas. Nah, ini setelah biasanya kita ganti air ya, ataupun kita membersihkan media filter mekanis itu ini kan kita matikan nih pompanya, nanti kita hidupkan kembali. Nah, nanti di sini di lubang output airnya ini nanti akan keluar kotoran teman-teman, kotoran yang ada di top filternya keluar, nanti dihembuskan oleh lubang output itu, ini airnya akan butek lagi teman-teman. Nah,
Itu bisa terjadi kalau kita listrik padam, kemudian kalau misalnya kita 3 hari sekali untuk membersihkan filter mekanisnya, itu pasti terjadi teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan satu pompa itu menurut saya ya, itu nanti airnya bisa kotor teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan 2, pas pompanya dihidupkan kembali, 2 pompa bekerja dan mensirkulasi air akuarium kita dengan maksimal. Contohnya ini teman-teman ya, tadi baru saya bersihkan media filter mekanisnya karena saya belum bisa ganti air. Di rumah saya itu kondisi airnya sedang tidak baik karena musim hujan ya, jadi belum saya ganti. Jadi saya bersihkan aja media filter mekanis. Kedua box ini tadi saya bersihkan mekanisnya, kemudian airnya kotor ya, kotor sebentar, dan sekarang selama 6 jam airnya bersih kembali. Mungkin karena dibantu juga oleh pompa 1000 liter per jam. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai ya update ya tentang filterisasi akuarium ikan mas koki saya. Ya, video ini saya tunjukkan untuk teman-teman sekalian supaya teman-teman tahu ya, karena untuk setiap perubahan dari akuarium kita itu memerlukan biaya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan apa yang ada di lingkungan rumah kita, bisa dimanfaatkan untuk memelihara ikan mas koki kita teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.